manusia banyak yang menjadi penentang ayat-ayat Allah. Kau pilih dunia, aku memilih akhirat. Kau mengaku beriman kepada Allah, tetapi sesungguhnya engkau mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, secara tidak langsung mereka juga mendustakan ayat-ayat Allah? Nanti kita akan bahas dari slide ke slide, ayat per ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 204, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan di antara manusia ada yang pembicaranya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Pernah dengar ada orang yang kalau ngomong itu seakan-akan bersandar masalah dunia? Kalau pengen sukses, pengen berhasil, kamu harus kejar cita-cita, harapan, impian. Kalau kamu gak seperti itu, kamu mau jadi apa? Sering dengar? Kenapa di ayat ini justru orang-orang itu menjadi penentang yang paling keras? Coba kalau saudara bilang, saya tujuannya akhirat, kira-kira orang-orang yang seperti itu menentang gak dengan sikap saudara? Pasti menentang. Kenapa? Hari ini di saat kebanyakan manusia menggantungkan harapan, impian dan cita-cita terhadap dunia, kesuksesan dunia, kita hari ini hanya menyandarkan pada kehidupan akhirat. Kira-kira kita dianggap aneh enggak? Dianggap gila enggak? Itu yang pernah dialami para nabi dan rasul semuanya. Nabi dan rasul diutus untuk mengingatkan manusia akan datangnya hari akhir, tentang akhirat, kepada umat manusia yang sudah terlalaikan oleh kehidupan dunia, dan mereka kebanyakan dicaci, dimaki, bahkan tidak sedikit yang dibunuh. Hari gini mikirin akhirat, kira-kira itu terjadi enggak? Kamu saudara tadi dakwahnya terang-terangan, bicara tentang akhirat-akhirat, kira-kira ditentang umat seluruhnya enggak? Menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupmu akan menjadikan akhlakmu mulia dan menjadi manusia pilihan Allah, karena engkau beramal tidak lagi mengharapkan pamrih dari dunia ini. Ketika saudara menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup saudara, maka akhlak saudara akan mulia dan menjadi pilihan Allah, karena saudara tidak memiliki pamrih atas dunia ini. Dalam Quran surat Shad ayat 46 sampai 47 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, sungguh kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sungguh di sisi kami mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Saudara kepengen menjadi manusia pilihan Allah, menjadi pilihan manusia yang paling baik? Ingatkan manusia pada negeri akhirat. Yang bertentangan hari ini kebanyakan manusia yang menyuruh manusia untuk menggantungkan harapan, impian dan cita-cita terhadap dunia. Berbeda ketika orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan, menjadikan dunia menjadi tujuan hidupnya, akan menyimpang dari jalan yang lurus dan memiliki akhlak yang ini kebalikannya. Pak, jangan asal ngomong. Saya nggak asal ngomong, saya jelasin Quran. Ayatnya di dalam Quran surat An-Nahl ayat 60 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Ini kan jelas. Orang yang tidak menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya memiliki sifat yang. Dan ayat
74 surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh orang-orang yang tidak beriman pada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Pak, saya juga beriman, saya percaya, saya yakin akhirat. Amal perbuatanmu ditujukan pada akhirat enggak? Enggak, kejar dunia. Itu bukan beriman namanya. Iblis beriman atau kafir pada Allah? Kafir. Tapi percaya enggak sama Allah? Yakin enggak sama Allah? Bahkan dia pernah di hadapan Allah disejajarkan dengan para. Kenapa dia dikatakan kafir? Karena tidak. Saudara, apa artinya yakin percaya terhadap akhirat kalau tujuan hidup saudara dunia? Dunia akan sirna, akan kiamat, akan musnah. Karena dunia ini sifatnya fana, sementara. Andai pun belum sirna, engkau pasti akan tetap terlebih dulu meninggalkan dunia. Yakin gak saudara? Yakin. Siapa yang gak yakin akan mati? Ada gak di sini? Saya akan hidup selamanya, begitu? Ada gak? Saya gak percaya kiamat. Gak percaya kiamat pun saudara tetap akan. Apapun alasanmu dalam kau memiliki, walau dengan dalil mobil di garasi bukan di hati, hartamu di bank bukan di hatimu, ataupun tanganmu di tanganmu, tetapi ketahuilah bahwa hatimu tidak akan pergi sendiri mencari mobil ataupun perhiasan dunia, namun melalui kaki tanganmu. Jadi orang-orang yang percaya terhadap akhirat, orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, dia lebih zuhud, memilih hidup zuhud daripada hidup bergelimang. Ada orang bilang, saya zuhud, saya mobil mewah, rumah mewah. Itu kan cuma di tangan, di dalam garasi, di dalam bank. Hati saya nggak memiliki. Kata siapa? Kaki tanganmu adalah perpanjangan dari hatimu. Kaki tanganmu adalah budak hatimu. Kalau hatimu tunduk pada Allah, kaki tanganmu tunduk pada Allah. Kalau hatimu menentang Allah, kaki tanganmu pun akan menentang Allah. Jadi orang yang lebih memilih kehidupan dunia daripada memilih kehidupan akhirat, sementara dia mengetahui dalil-dalil ini, dia beranggapan mobil kan cuma di garasi, cuma di tangan, uang juga di bank, saya nggak memiliki. Giliran hilang sedikit teriak-teriak, giliran ada yang mau ngambil dikit marah-marah, giliran ada orang minta sedekah kikir. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 86 diterangkan, mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Sekarang pertanyaannya, Pak, kita boleh nggak kaya? Kalau orang kaya pasti kikir. Orang kaya pasti, kalau dia memang benar-benar menjadikan akhirat sebagai tujuannya, nggak bakalan kaya. Hartanya dibelanjakan di jalan Allah, nggak cuma ditelan doang. Cinta dunia akar dari segala perbuatan dosa, dan perbuatan dosa adalah akal dari kerusakan akhlak. Maka di dalam sebuah riwayat diterangkan cinta dunia adalah pangkal dari semua perbuatan dosa. Maka Allah menunjukkan pada kita dua jalan, yaitu negeri dunia dan negeri. Saudara pilih dunia atau pilih akhirat? Saudara pilih negeri hari ini atau negeri akhirat nanti? Kalau saudara pilih negeri dunia hari ini, perjuangkan, gunakan waktu untuk mengumpulkan harta bendamu,
gapailah cita-citamu, gapailah impianmu. Semoga Allah meridhoi saudara dan saudara kaya raya, nggak sengsara di dunia. Karena apa? Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, di akhirat nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Itu jelas dalam Quran surat Hud ayat 15-16 terangkan jelas. Maka kalau saudara menjadikan dunia sebagai tujuannya, saya berdoa semoga kalian sukses, kaya raya di dunia. Daripada setengah-setengah, di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran surat Balad ayat 10. Terus, surat Ghafir ayat 39. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ini kan jelas. Allah menunjukkan kepada kita dua negeri tersebut. Saudara pilih dunia, dikatakan oleh Allah, sesaat, sementara, panah, pasti akan hancur. Sedangkan kalau saudara pilih negeri akhirat, saudara akan kekal. Pilih mana? Di ayat yang lain, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran surat Al-A'la ayat 16 dan 17. Orang kafir lebih memilih. Saudara beriman atau kafir? Kalau pilih beriman, ya benar-benar amal perbuatan saudara tujukan pada akhirat. Cinta dunia melahirkan keserakahan. Kalau saudara hari ini mencintai dunia ini, pasti saya yakin serakah saudara tuh. Gak akan merasa cukup. 20.000 kurang, 50.000 kurang, 500.000 pun kurang, 1 juta pun sehari tetap, semiliar pun tetap akan merasa kurang. Dan keserakahan melahirkan iri, dengki, dan kebencian. Perselisihan, perpecahan, hingga perperangan. Kalaupun terjadi peperangan, umat Islam lebih membela agama bukan karena keserakahan dunia. Maka Rasulullah berperang di jalan Allah itu bukan membela dunia, perhiasan dunia, enggak. Tapi membela ajaran Allah. Maka setelah Rasulullah menaklukkan negara-negara pun, Rasulullah hidup dalam keadaan apa? Zuhud, sederhana. Rumahnya cuma 3x5 meter. Atapnya pelapa kurma. Terus dipanya daun kurma. Coba hari ini, kalau saudara jadi apa? Gak usah jadi presiden, jadi lurah aja. Udah apa aja kepengen yang wah, biar dipandang wah, begitu. Atau mungkin saudara punya uang dikit, semua pengen kelihatan wah. Kalau sudah seperti itu, harta banyak pun datang kepada saudara, saudara jauh dari kezuhudan dan saudara akan tetap merasa. Jadi hari ini lihat di dunia ini, yang terjadi peperangan, yang perang, itu kebanyakan orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Orang yang memilih dunia, mereka menganggap dunia adalah segala-galanya, hingga apapun cara untuk mendapatkan dunia, mereka menghalalkan segala cara. Gitu gak? Nah begitu. Menghalalkan segala cara. Perang pun membunuh manusia, sesama umat manusia pun dibunuh, tidak masalah. Yang penting dapat kekuasaan, yang penting dapat perhiasan dunia. Itu orang yang menjadikan dunia sebagai itu. Tapi kalau orang menjadikan akhirat sebagai tujuan, jauh yang dibangun akhlak. Yang dibela itu akhlak. Cinta dunia pangkal dari segala perbuatan dosa. Kenapa demikian? Makanya hari ini orang bicara lebih pertimbangannya kesejahteraan, kebaikan, itu segala macam. Sekarang jangankan bicara tentang umat yang jamak, yang banyak. Kita bicara tentang sebuah keluarga.
gara-gara rebutan warisan itu tidak sedikit orang yang bunuh-bunuhan antara anak dan anak sama orang tua. Itu banyak sampai bunuh-bunuhan. Apalagi bicara tentang umat yang lain. Ini antara keluarga saja, antara orang tua dan anak aja sampai seperti itu. Kenapa? Cinta dunia. Maka kalau hari ini saudara menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan mencerai-beraikan keluarga saudara. Allah akan mencerai-beraikan kepentingan saudara. Kita akan berkaca pada sejarah. Jadi setiap nabi dan rasul mengingatkan kaumnya bahwa dunia adalah permainan dan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi kebanyakan umatnya mengingkarinya. Jadi sejarahnya seperti itu. Setiap nabi dan rasul diutus pada sebuah kaum pasti mengingatkan kaumnya tentang akhirat. Tapi kaumnya nggak mau. Nabi Hud diutus pada kaum Ad. Kaum Ad membangun peradaban kemegahan dunia yang belum pernah dibangun sebelum itu, kota-kota yang megah. Nyampe hari ini gedung-gedungnya aja masih megah. Itu kaum Ad. Tapi kaumnya nggak mau menerima nasihat, nggak mau menerima peringatan yang akhirnya dibinasakan. Maka kita akan bahas dalam Quran surat Al-An'am ayat 31 sampai 35. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, mendustakan hari akhirat. Sehingga apabila kiamat datang pada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Manusia lalai. Kenapa lalai? Diterangkan di surat At-Takasur, manusia kan lalai itu karena apa? Bermegah-megahan. Ini juga sama. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Ini orang lalai pada akhirnya akan memikul dosa-dosa mereka. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedang negeri akhirat sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Ini Nabi dan Rasul memperingatkan umatnya akan dunia yang sifatnya sementara, yang pasti akan binasa. Maka jangan menjadikan tumpuan harapan ataupun cita-cita. Terus lanjutan, sungguh kami telah mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang zalim itu mengingkari ayat-ayat. Rasulullah memperingatkan akhirat dunia itu sementara. Rasulullah menyampaikan berdasarkan ayat yang dia terima, berdasarkan wahyu. Kemudian orang-orang mendustakan Rasulullah, yang artinya sama dengan mendustakan Allah. Begitupun hari ini saya membacakan kepada saudara ayat-ayat Allah yang ketika saudara mengingkari pun sama dengan saudara mengingkari ayat-ayat Allah. Terus lanjutannya, sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita Rasul itu. Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat pada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, ini nasihat Allah pada Rasulnya. Jadi ketetapan Allah nggak bisa dirubah. Di mana seandainya Allah berkehendak, manusia seluruhnya akan diberi
petunjuk. Tetapi amal perbuatan manusialah yang ditimbang, yang menjadikan sebab-sebab seseorang mendapat petunjuk atau di. Siapa yang hari ini kepengen sesat? Banyaklah berbuat kekafiran. Siapa yang hari ini kepengen dapat hidayah? Perbanyak amal soleh. Jadikan amal perbuatanmu untuk akhiratmu, jangan untuk duniamu. Sehingga ketika saudara ditimpa suatu penderitaan, kemelaratan sekalipun, saudara yakin bahwa amal perbuatan saudara yang saudara tunaikan itu bukan di dunia saudara memetiknya, tapi di akhirat.